Halo semua, kami dari kelompok 1 kelas 12 IPS 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kami dalam mata pelajaran ekonomi guru mapel Imakarsuma Teresia SPD. Baik, kami akan membahas pertanyaan uji kompetensi 1 pada bagian B di bab 5, yang mana saya sendiri, Andina Salwa Kamilah Ramadhani, akan membahas pertanyaan nomor 1. Soalnya adalah pada tanggal 8 Februari tahun 2021, PD Semarak membeli barang dagangan dari PT Meriah sebesar Rp18.650.000 dengan syarat 3/15,N/45. Pada tanggal 20 Februari, PD Semarak melunasi hutangnya kepada PT Meriah. Apakah hutang yang dibayar PD Semarak pada PT Meriah pada tanggal 20 Februari tahun 2021? Sebelum saya menjawab, saya akan jelaskan 3/15,N/45 itu adalah tenggat pembayaran. 3/15 adalah tenggat pembayaran selama minimal 15 hari. Dan 3 itu adalah potongan harga yang diperoleh PD Semarak dari PT Meriah. Sedangkan N/45 adalah tenggat maksimal pembayaran. Nah, jadi karena PD Semarak membayar sebelum 15 hari, PD Semarak mendapatkan potongan harga sebesar 3%, yang mana 3% itu jika dihitung adalah 3% dikalikan dengan hutang yang dibayar. Hutang yang PD Semarak punya kepada PT Meriah itu sebesar Rp18.650.000. 3% itu dikalikan dengan 18.650.000 tadi akan mendapatkan hasil Rp459.500. Jadi, hutang yang dibayar PD Semarak kepada PT Meriah pada tanggal 20 Februari tahun 2021 itu adalah Rp18.650.000 tadi dikurangkan dengan potongan harga yang diperoleh dari hitungan 3% dikalikan dengan hutang, yaitu 3% itu adalah Rp559.500 yang menghasilkan jumlah Rp18.090.500. Sekian dari pertanyaan nomor 1 dan dilanjutkan oleh Aditya Panokuan pada nomor 2. Saya, Aditya Panukuan, akan menjawab soal pada nomor 2. Pertanyaan, data transaksi yang terjadi pada usaha dagang Rancasari selama Mei 2021 sebagai berikut. 3 Mei, membeli barang dagang dari PT Nemesia sebesar Rp8.300.000 dengan syarat 3/10 EOM. Tanggal 9 Mei, membeli barang dagang dari Depo Kemuning sebesar Rp5.500.000 secara tunai. 11 Mei, membeli peralatan toko dari CV Gardenia sebanyak Rp4.750.000 dengan bukti faktur nomor 068. Tanggal 16, melunasi utang dagang kepada PT Nemesia atas transaksi pada 3 Mei 2021 dan tanggal 20 membeli perlengkapan toko dari toko Kamboja sebanyak Rp2.800.000 dengan syarat 3/15 N/30. Berdasarkan data usaha dagang Rancasari, buatlah jurnal pembelian. Berikut jurnal pembelian. Nah, yang masuk ke dalam jurnal pembelian ada transaksi pada tanggal 3
11 dan 20. Sedangkan pada tanggal 9 dan 16 itu masuk ke dalam jurnal pengeluaran kas. Nah, kita bahas dulu. Kenapa tanggal 3 dan 16 tidak masuk ke dalam jurnal pembelian tetapi masuk ke dalam jurnal pengeluaran kas? Itu karena jurnal khusus perusahaan dagang terbagi menjadi 5. Yang pertama jurnal pembelian, yang kedua jurnal pengeluaran kas, yang ketiga jurnal penjualan, yang keempat jurnal penerimaan kas, dan yang kelima jurnal umum. Nah, kenapa pada tanggal 3, 11, dan 20 itu termasuk ke dalam jurnal pembelian? Karena jurnal pembelian itu merupakan jurnal khusus untuk mencatat transaksi pembelian barang dagang atau barang lainnya secara kredit. Jadi, transaksi yang tidak berupa kredit tidak termasuk ke dalam jurnal pembelian. Nah, pada tanggal 3 kita lihat ada syarat 3/10 EOM. Nah, dari syarat itu kita sudah melihat bahwa transaksi yang dilakukan bukan secara tunai tetapi secara kredit. Karena transaksi tersebut artinya paling lambat dibayar adalah akhir bulan dan akan diberikan potongan harga sebanyak 3% apabila pembayaran dilakukan paling lambat 10 hari setelah tanggal faktur atau tanggal transaksi. Nah, tanggal 11 dikatakan bahwa bukti faktur nomor 068. Dari situ kita dapat lihat bahwa transaksi yang dilakukan itu berupa kredit. Kenapa? Karena faktur itu sama dengan penagihan. Nah, sedangkan nomor 068-nya itu memang sudah dari perusahaannya. Nah, lanjut tanggal 20 ada syarat 2/15 N/30 sama dengan syarat pada transaksi 3 Mei. Hanya syarat ini paling lambat dibayar pada 30 hari setelah hari transaksi atau hari faktur dan akan menerima potongan harga sebanyak 2% apabila membayar paling lambat 15 hari setelah tanggal faktur. Nah, pada tanggal 9 dan 16 tidak masuk ke dalam jurnal pembelian tetapi masuk ke dalam jurnal pengeluaran kas. Nah, kenapa dia masuk ke dalam jurnal pengeluaran kas? Karena jurnal pengeluaran kas itu merupakan jurnal yang mencatat pengeluaran yang sifatnya secara tunai. Artinya tidak berupa kredit. Nah, kita lihat tanggal 9 dikatakan membeli barang dagang dari Depo Kemuning sebesar Rp5.500.000 secara tunai. Artinya dia masuk ke dalam jurnal pengeluaran kas. Nah, pada tanggal 16 kita lihat melunasi utang dagang kepada PT Nemesia atas transaksi pada 3 Mei 2021. Artinya telah terbayar lunas, maka masuk ke dalam jurnal pengeluaran kas. Nah, pada tabel pada tabel jurnal pembelian tanggal 3 keterangan PT Narmesia masuk ke dalam kolom pembelian Rp8.300.000 dan masuk ke dalam kolom kredit utang dagang sebesar Rp8.300.000. Lanjut 11 Mei keterangan CV Gardenia masuk ke dalam akun serba-serbi yaitu peralatan jumlah Rp4.750.000 dan masuk ke dalam utang dagang kredit sebesar Rp4.750.000. Lanjut 30 Mei keterangan toko Kamboja masuk ke dalam perlengkapan Rp2.800.000 dan masuk ke dalam utang dagang kredit sebesar Rp2.800.000. Jadi total akhirnya adalah pembelian sebesar Rp8.300.000, perlengkapan Rp2.800.000, serba-serbi Rp4.750.000 dan hasil keseluruhannya yaitu Rp15.850.000. Nah, pada tabel yang kedua yaitu jurnal pengeluaran kas pada tanggal 9
keterangan depo Kemuning masuk ke dalam utang. Saya Asleda Tarantani akan membahas soal nomor 3. Rekapitulasi dapat disusun secara skondra ataupun stapel. Bagaimana langkah-langkah penyusunan rekapitulasi jurnal khusus? Langkah-langkah yang diperhatikan dalam penyusunan rekapitulasi jurnal khusus sebagai berikut. Yang pertama, menjumlahkan tiap-tiap akun dari kolom debit dan kredit dalam jurnal khusus atau jurnal umum. 2. Menghitung jumlah akhir tiap-tiap akun dalam jurnal khusus baik kolom debit maupun kredit. Akun dalam kolom serba-serbi dicatat sendiri-sendiri, begitu pula akan dalam jurnal umum. Yang ketiga, menuliskan nama akun dan kode akun atas transaksi yang terjadi. 4. Pencatatan tanggal penyusunan rekapitulasi sesuai dengan tanggal. Halo, nama saya Angelina Srinata. Saya kali ini akan menjawab pertanyaan dari nomor 4. Pertanyaannya, perhatikan sebagian transaksi PD Cendrawasih pada Maret 2021 berikut. A. Pada 4 Maret 2021, menjual barang dagang kepada Tuan Semiaji sebesar Rp6.270 dengan syarat 3/5 EOM. B. Pada 8 Maret 2021, menjual barang dagang kepada toko Mimosa sebesar 4.500.000 dengan bukti faktur 025. C. Pada 12 Maret 2021, Tuan Semiaji membayar sebagian utang atas transaksi pada 4 Maret 2021 sebesar Rp1.700.000. Pada 1 Maret 2021, saldo piutang Tuan Semiaji sebesar Rp2.500.000 dan saldo piutang toko Mimosa sebesar Rp1.300.000. Bagaimana posting ke buku besar pembantu yang dilakukan PD Cendrawasih? A. Transaksi pada 4 Maret 2021 dicatat dalam jurnal penjualan akun-akun yang dipengaruhi adalah piutang dagang D dan penjualan K masing-masing sebesar Rp6.270. B. Transaksi pada 8 Maret 2021 dicatat dalam jurnal penjualan. Akun-akun yang mempengaruhi adalah akun piutang dagang D dan penjualan K masing-masing sebesar Rp4.500.000. C. Transaksi pada 12 Maret 2021 dalam jurnal penerimaan kas. Akun-akun yang mempengaruhi adalah kas D dan piutang dagang K masing-masing sebesar Rp1.700.000. Pencatatan buku besar membantu piutang yang dilakukan PD Cendrawasih sebagai berikut. Saya Angga Putra Maulana akan membahas nomor 5. Pada tanggal 31 Januari 2021, PT Inovasi mencatat saldo akun utang dagang pada jurnal pembelian Rp10.480.000, jurnal pengeluaran kas Rp6.800.000 dan jurnal umum Rp1.000.000. Catatlah akun-akun tersebut ke buku besar pembantu utang. Dalam tabel utang dagang, tanggal 31 Januari, jurnal pembelian, jurnal pengeluaran kas, jurnal umum sebesar debit Rp6.800.000, Rp1.000.000. Dalam tabel kredit Rp10.480.000 dan saldo kredit Rp10.480.000, Rp3.680.000, Rp2.680.000. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Maaf jika banyak kekurangan dalam presentasi ini. Untuk kedepannya kami akan berusaha untuk lebih baik lagi. Sekian dan terima kasih.